pandangan Anda seperti apa, Pak Syukur? Ya, Gapkindo itu salah satu misi dan tujuannya adalah mendukung program pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini untuk meraih swasembada pangan, termasuk di dalamnya gula, terutama gula dalam kaitannya ini. Sehingga kami, Gapkindo, dan anggota-anggota kami menyambut baik rencana program pemerintah ini dan kebijakan pemerintah itu untuk mendorong investor berinvestasi di Merauke itu, industri gula yang terintegrasi dengan tebu di Merauke ini gitu. Namun karena itulah sebetulnya salah satu cara untuk percepatan swasembada gula ini. Namun demikian harapan Gapkindo juga kepada pemerintah agar pabrik-pabrik gula yang baru dan yang lama tetapi sudah menjalankan modernisasi sehingga menjadi besar dan modern juga yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia itu juga perlu diperhatikan, menjadi perhatian yang seimbang juga yang kita ini kan. Itu yang kita ini karena kami kalau kita bersama-sama membangun bangsa ini, tentunya apa yang kita inginkan oleh bangsa ini, insya Allah kita bisa capai gitu. Oke, baik Pak Syukur. Kalau melihat begitu ya dengan narasi yang sudah tersebar di masyarakat saat ini, bahwa banyak juga masyarakat yang tentunya khawatir akan ketidaksuksesan dengan program ini. Sebetulnya kalau dari point of view Anda, kunci suksesnya agar program dari 2 juta hektar lahan tebu di Merauke ini untuk swasembada gula dan juga bioetanol, apa kunci suksesnya Pak Syukur? Jadi gini, kalau kita ingin tahu gitu secara akurat kunci sukses apa yang perlu kita perhatikan untuk meraih swasembada ke depan itu agar pengalaman sebelumnya tidak terulang lagi adalah langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mempelajari dengan seksama dan komprehensif keberhasilan perjalanan swasembada baik yang dilakukan oleh negara lain maupun yang telah diraih oleh Indonesia ini, Nusantara, terutama pada zaman Hindia Belanda. Itu. Nah, dari negara lain, kita salah satu negara yang sangat dekat dengan kita, agroekosistemnya sama dengan kita, sosial budayanya juga mirip sama, bahkan jamnya sama antara dengan itu adalah Thailand. Oke. Kita bisa membayangkan bagaimana Thailand dalam waktu 25 tahun sudah menjadi 5 besar produsen gula Indonesia. 25 tahun yang lalu saya masih ingat Thailand itu menggunakan bibit tebu dari Indonesia. Gitu. Dari negara kita. Dari negara kita gitu ininya. Kemudian dengan terus secara ini dengan kebijakan yang komprehensif gitu, dengan kebijakan yang komprehensif, kemudian konsisten dan berkesinambungan dalam jangka panjang, sekarang hasilnya seperti itu. Nah itu kita harus pelajari. Itu salah satu pengamatan kami untuk ini adalah mungkin dengan pengkajian lebih dalam dari orang-orang yang ahli, para pakar polisi kebijakan publik, mungkin nanti akan dilihat bagaimana kita ini kan dan yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu merupakan turunannya. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari, kita Nusantara zaman Hindia Belanda itu juga telah berhasil menjadi negara terbesar juga, nomor 2 terbesar produsen gula di Indonesia. Kita bayangkan bahwa sekitar akhir tahun 1800-an atau di awal tahun 900-an itu Belanda itu memulai mengenalkan budidaya tebu di situ di Indonesia kepada masyarakat di sini. Dan bayangkan tahun 2029 dalam waktu kira 29-30 tahun Hindia Belanda yang ada di Nusantara itu sudah meraih sebagai negara produsen nomor 2 eksportir gula nomor 2 terbesar setelah Kolombia di tahun 1929 itu. Nah, itu apa yang kita ini kan? Sepintas yang bisa saya lihat adalah kebijakan yang komprehensif, konsisten, berkesinambungan dalam jangka panjang gitu. Jadi untuk swasembada itu perlu waktu untuk ini, tapi harus konsisten kita lakukan. Itulah dari sanalah nanti kita melihat kunci-kunci saing yang lainnya apa gitu. Tapi sumber dari sumber itu adalah kebijakan publik.
yang konsisten, bersih dan berjangka panjang, itu yang kita lihat. Oke, kebijakan yang berkelanjutan dan juga konsisten juga menjadi dalam jangka panjang ini juga utama begitu ya. Lalu apabila dikaitkan juga dengan transisi kepemimpinan, yang mana juga banyak yang melihat bahwa sebetulnya bisa saja terjadi ada ketidakkonsistenan dalam perjalanan kebijakan tersebut. Tapi kalau dari Gapkindo sendiri melihatnya bagaimana dengan transisi kepemimpinan, lalu juga dengan program jangka panjang dari pemerintah saat ini dan ditransisikan ke pemerintah yang akan datang, akankah ada gejolak di sana terkait kekonsistenan dari kebijakan di sektor gula, Pak Syukur? Saya optimis ya dengan proses yang pemilu yang lalu dan kemudian terjadi komunikasi yang baik antara pemimpin yang akan selesai, kemudian dengan pemimpin yang baru, komunikasi yang baik itu, kesinambungan itu akan berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Ya. Oke, masih berjalan dengan baik dengan komunikasi akan bisa dilanjutkan itu. Tentunya banyak faktor yang lain, tetapi kita sebagai suatu bangsa harus optimis ke arah sana. Gitu. Oke, baik. Selain tantangannya terkait regulasi dan juga kebijakan yang konsisten dalam jangka waktu yang cukup panjang, ada tantangan apa lagi yang Anda lihat juga bisa saja dihadapi dalam program-program jangka panjang di sektor gula, Pak Syukur? Jadi yang kita tahu, Mas Bram, bahwa negara kita itu luas, terdiri dari pulau-pulau, banyak pulau dan dibatasi oleh lautan. Dan dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas gitu ininya. Dan itu tentunya kondisi yang demikian itu, yang paling menonjol dari kondisi itu adalah heterogenitas. Ketidaksamaan, antara beragamnya kondisi agroekosistem, kondisi lahan, unsur hara lahan, hama penyakitnya juga, kontur lahan, dan seterusnya itu. Apa implikasi tantangan yang akan muncul di situ adalah bahwa setiap penerapan teknologi maupun apapun itu yang kita ini kan itu tidak bisa seragam. Itu harus sesuai dengan presisi dengan kondisi wilayah yang ada di tempat itu masing-masing. Misalnya kalau di Jawa seperti ini, teknologi alat mesin seperti ini belum tentu sama dengan di Merauke. Nah, salah satu contoh yang unik di anggota kami di situ ya keberagamannya. Satu dari anggota kami adalah dia berhasil membangun industri tebu yang terintegrasi industri pabrik gula, industri gula yang terintegrasi dengan kebun tebu di lahan rawa. Itu di Oki. Di Oki lahan rawa ini, dan dalam 2-3 tahun terakhir ini dia sudah mampu mengembangkan lahan 8.000 hektar dari target 16.000 hektar. Produktivitas yang terakhir dari 3 tahun terakhir yang tahun kemarin, dia sudah 3 tahun berjalan, dan ini produktivitas sudah mencapai 75-80 ton per hektar. Rendemen sudah 7-8% per hektar dari target 12%. Itu satu-satunya di Indonesia dan dua-duanya di dunia, satu di Guyana dan satunya di Indonesia. Teknologi budidaya mereka belajar dari Guyana di situ. Itu percaya. Kemudian yang kedua, ada anggota kami yang cukup unik, yaitu mereka membangun industri gula yang terintegrasi dengan tebu itu di lahan batu bertanah, yang biasanya tanah berbatu. Di semuanya batu, tanahnya sedikit. Dia mampu mengembangkan itu, sekarang sudah 4.000 hektar, dari sekitar 20.000, target 20.000 hektar dengan sistem drip irrigation. Jadi irigasi tetes yang dimana di dalam air itu sudah dicampur pupuk dan sebagainya. Alhamdulillah dalam panen perdana tahun yang lalu dia sudah mampu mencapai tebunya itu 12% rendemennya. Itu kita. Jadi dengan teknologi yang presisi, yang dengan perkembangan teknologi dan presisi itu, kami optimis bahwa kendala lahan itu sudah bukan masalah lagi bagi perkebunan tebu. Yang penting teknologinya itu presisi. Nah, dalam kaitan ini, yang kita teknologi, kita tidak bicara dengan alat dan mesin saja. Alat mesin, samping alat dan mesin, tetapi juga benihnya. Benih juga harus sesuai dengan masing-masing wilayah. Benih yang dipakai di Oki belum tentu sama dengan di MSM. Kemudian benih yang di Blitar, di salah satu anggota kami, di lahan kering ekstrim, di sana belum tentu sama dengan di Malang dan sebagainya. Benih. Yang kedua pupuk. Ya, pupuk itu juga berbeda. Pupuk satu dengan kandungan unsur hara.
Dan pupuk yang dibutuhkan oleh tebu yang dibutuhkan adalah pupuk yang memang dibutuhkan oleh kondisi wilayah setempat yang dibutuhkan oleh tebu. Secara umum yang saya lihat pupuk yang digunakan untuk tebu di Indonesia itu kekurangan kalium. Padahal kalium itu merupakan suatu unsur yang paling penting untuk terbentuknya fruktosa, gula itu di sini. Nah, oleh karena itu salah satu anggota kami di Blitar, Rejoso Manis Indo dalam hal ini, dia menggunakan pupuk yang ada saat ini yang kita inikan, kemudian satu kali panen, pada 1 bulan sebelum panen, dia tambahkan dengan disiram melalui drone dengan pupuk cair kalium. Alhamdulillah terjadi peningkatan 1%. 1% rendemen itu luar biasa di situ. Itu yang dia mencoba 4.000 hektar lahan petani, mitra-mitra petani ini. Target sekarang mencoba ke 6.000 sampai 8.000. Nah itu artinya kita harus tahu betul di mana sih kelemahan kita. Nah di situ kita isi gitu.